Kakak Bayu, lama kita tidak ketemu. Pada saat ini saya tanam bawang merah. Sebenarnya terus tanam, cuma untuk konten saya beberapa saat ini tidak melakukan lagi. Tapi untuk hari ini saya akan mencoba lagi karena banyak Kakak Bayu yang tanya-tanya dan berdiskusi lewat di komentar maupun di WA itu banyak. Jadi saya coba untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang perlu diperhatikan di sini, saya bukannya pakar ya, tetapi cuma menjadi teman diskusi. Ada yang baik monggo diambil, kalau yang buruk monggo ditinggal saja. Tetapi kita di sini sharing ataupun berbagi pengalaman untuk cara penanganan budidaya di tanaman bawang merah. Nah, ada salah satu pertanyaan dari Kakang Bayu. Ini menanyakan tentang tanaman bawang merah untuk mengatasi serangan hama dan penyakit, apakah bisa mencampur antara lanat, trakol dan metro. Lah, pencampuran lanat itu adalah bahan aktif emetomil insektisida untuk penanganan telur dan serangan hama, dan juga untuk antrakol itu fungisida kontak untuk antisipasi adanya potensi serangan jamur atau penyakit, dan metro itu bahan aktif abamectin. Nah, apakah itu bisa dicampur? Kalau menurut saya itu masih bisa, sangat bisa. Nah, ini bisa saya tunjukkan untuk pencampuran obat yang saya pakai saat ini. Saya mencampur antara ini adalah muncul bahan aktif metomil sama dengan lanat, dan juga antrakol. Ini saya juga masih pakai antrakol saat ini di usia bawang merah masih 2 minggu. Nah, ini antrakolnya. Dan juga kalau saya bukan metro, tetapi saya pakai Brufrea, sama-sama inseknya saja. Nah, ini bisa dicampur, bisa, sangat bisa sekali. Dalam prinsip pencampuran yang terpenting adalah jangan mencampur antara insektisida itu dengan bahan yang bersifat alkali ataupun basa, semisal kapur, kalsium, itu jangan. Itu nanti akan menyebabkan campuran itu akan rusak ataupun terpecah dan tidak efektif lagi untuk penanganan penyakit maupun hama. Itu jangan dicampur dengan kapur. Ataupun yang kedua, jangan sampai kemudian ketika dicampur itu menghasilkan larutan yang berubah sifatnya, semisal yang sebenarnya dingin menjadi panas, yang sebelumnya itu warnanya biasa terus kemudian berubah menjadi warna yang aneh, menjadi ungu ataupun apa. Itu jangan dicampur, karena itu akan biasanya terjadi perubahan sifat kimianya dari bahan tersebut akibat pencampuran itu. Jadi dari pertanyaan itu, bisakah dicampur? Sangat bisa. Nah, untuk tanaman kali ini adalah tanaman sekarang usia 2 minggu ataupun sekitar 14 harian, 14, 15, itu 16. Ini sudah saya lakukan pemupukan pada susunan pertama pada 8 HST. Itu sudah saya pupuk sehingga pertumbuhannya saya coba untuk percepat karena cuacanya sangat panas. Ya, alhamdulillah kemarin sore ada gerimis ini, tetapi sudah 2 minggu tidak ada hujan, makanya saya masih pakai infus. Nah, untuk serangan hama ini sudah ada ulat, tetapi tidak terlalu banyak. Kenapa saya masukkan Brufrea? Bisa dikatakan Brufrea itu obat yang sudah dosis tinggi. Saya tidak mau beresiko. Kenapa tidak beresiko? Kalau tidak segera diatasi, ini akan menyebabkan serangan yang sangat parah. Daripada kita pakai obat murah langsung aja mahal, tetapi apa nanti akan tidak resiko resisten. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Perolingan ataupun pergiliran tetap akan kita lakukan setelah ini. Jangan kalau
sudah ampuh obatnya terus dipakai, jangan, tetap dilakukan perolingan. Tetapi untuk penyemprotan awal kita harus bisa memastikan penyemprotan ini sudah bisa mengatasi serangan awal, sehingga di masa pertumbuhan itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak akan menyebabkan kerusakan di awal-awal pertumbuhan ini. Karena ada yang mengatakan, wah kita pakai obat murah-murah dulu, nanti akan kita naikkan dosisnya ataupun kita ganti dengan yang mahal di akhir. Itu akan sangat beresiko ketika itu tidak manjur, sehingga pertumbuhan kita, tanaman kita akan terhambat di awal akibat serangan ulat. Karena apa? Serangan kali ini tidak main-main ulat itu. Ulat yang masuk adalah ulat gerayak, ini sangat susah. Jadi kita harus pastikan itu selesai di awal. Nanti kita lakukan perolingan, kita pakai lagi obat yang mahal ataupun yang ampuh di beberapa kali penyemprotan berikutnya, sehingga tanaman kita akan aman. Ini teori saya, setiap orang punya teori masing-masing, tetapi teori yang saya lakukan ini alhamdulillah di beberapa kali penanaman sebelumnya ini aman, tidak terjadi serangan. Kalaupun kita main dengan obat murah di awal, sangat beresiko sekali ketika serangan hama itu sangat menjengkelkan. Jadi kita harus pastikan dari awal sudah selesai itu. Nah ini untuk bibit, ini bibit sendiri, ini saya buat sendiri dan sangat beda ya kalau dengan bibit beli dari Nganjuk. Daunnya agak kecil memang, tetapi dari pengalaman saya, kalau lek telaten ki iso gawe dewi. Sebenarnya nanti di akhir fase pemanenan ya sama saja sih. Yang penting kita bisa membuat bibit yang berkualitas, gitu aja. Karena kunci dari tanaman bawang merah adalah olah lahan yang benar, lahannya ini, dan bibit yang berkualitas. Entah bibit beli, buat sendiri, yang penting pastikan harus berkualitas. Oke, itu dulu Kakang Bayu yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.